Kita juga doakan pelayanan pastor. Ya, saling mendoakan ya. Itu yang bagus. Ya, amin. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mulai ibadah kita malam ini ya. Oke, shalom. Bu Jajuk dan teman-teman semua. Oke, Pak Darmawan nanti bisa ini ya. Ambil bagian ya Pak Darmawan ya. Ya. Siap ya. Ya, Pastor. Mantap. Ya, suaranya kurang jelas, Pak. Oh, suaranya kurang jelas. Ya, suaranya agak putus-putus, Pastor. Oh gitu ya, ini mungkin masalah signal ya. Ya, mungkin sinyal, Pastor. Iya. Oke, Pak Darmawan di mana nih? Bagaimana, Pastor? Lagi di luar rumah ya, Pak Darmawan? Iya, lagi di luar rumah, Pastor. Oke. Lagi di luar rumah. Ya. Kita doakan rencana pernikahannya. Tapi ini di tempat sukses. Yang bisa ikut Zoom, Pak. Oh iya. Nah, bisa ikut Zoom online. Bagus, Pak. Ya, shalom Bu Jajuk. Ya, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Oke, selamat malam Bu Rosalin. Oke, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya. Dan yang lain mic bisa dimatikan, yang bertugas saja bisa menyalakan ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan dipimpin oleh host kita luar biasa malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, kepada Bu Rosalin, waktunya dipersilakan. Oke, selamat datang juga Pak Yonatan Punidi, sudah bersama kita ya di malam hari ini. Bu Ros, mic-nya belum dibuka. Ya, Bu Ros, mic bisa dibuka ya? Oh ya, oke, sorry. Ya. Terima kasih Pak John. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Bapak yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Berkat kemurahan-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Amin. Berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkati kami sehingga di dalam semuanya ini nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Amin. Ya. Saya bacakan susunan acara Pak John. Ya, silakan Ibu. Ya, oke. Susunan acara ibadat gereja LCC online via Zoom Minggu 18 Juni 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 AM di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman. Dan kedua, worship leader Pastor John Sarbunan MA, praise and worship. Ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Dan keempat, perjamuan kudus oleh Pastor John Sarbunan MA. Dan 5, doa propertik oleh Bapak Bruri Tikwalo dari Jerman. Dan keenam, pengumuman oleh Ibu Janju Kuswandi dari Surabaya. Dan ketujuh, doa berkat Pastor John Sarbunan MA. Dan kedelapan selesai. Ya, kami persilakan Bapak John. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita ya pada malam hari ini. Dan kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau layak disembah, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam tangan, oh Yesus. Sebab aku ini hambamu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana yang ajaib terjadi dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari panggil nama Yesus. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Amin. Yang percaya katakan. Ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Amin. Rencana yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami sungguh percaya akan firman-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan pujian berikutnya ya. Bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan. Kepada sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Melayanimu, walau banyak rintangan dan badai menerjang, tiada ku ragu lagi. Berapa lama? Untuk selamanya. Amin. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kami tidak ragu Tuhan, ikut Yesus. Mari katakan sama-sama. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, katakan. Haleluya. Ragu lagi mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi. Berapa lama saudara? Selamanya. Mari katakan sama-sama. Yesus, Yesus, sahabatku, dalam hidupku, semua orang mengenal. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Yang percaya pada Yesus, katakan amin. Chicken McNugget. Haleluya. Emang Oke, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan akan berdoa terlebih dahulu. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Bapak Lubis. Halo Bapak Lubis dari Surabaya.
Ya, selamat malam Pastor, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, Ya, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Di mana kami semua malam hari ini bisa ikut ibadah Jumat online gereja CCC untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami mohon kehadiran Roh Kudus Bapa menjamah seluruh satu persatu jemaat umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman. Bukakanlah telinga rohani kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang disampaikan materaikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Bapa, amin. sehingga firman Tuhan yang disampaikan mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan setiap hari Bapa menjadi terang dan pelita dalam Amin. langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami malam hari ini juga berdoa Bapa untuk gembala kami Tuhan, Pastor John Sampunan. Tuhan urapi Pastor John Sampunan, lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai dia Bapa, lebih hebat lagi dalam pelayanan dan penginjilan. Dan malam hari ini Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, hikmat marifat, sehingga firman Tuhan yang disampaikan merupakan kehendak Tuhan, suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, semua umat Tuhan yang mendengarkan dalam gereja, di dalam ibadah Zoom online gereja CCC. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami juga mau belajar Bapa hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, bersetia kepada firman Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, Bapa, tapi kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, Bapa. Kami juga mau belajar, Bapa, Roh Kudus menjamah kami, tuntun kami, Tuhan, agar hari demi hari kami berjalan di dalam terang firman-Mu, Tuhan. Kami berjalan di dalam terang kasih-Mu, Tuhan. Bapa, kami mau belajar, Bapa, hari demi hari. Roh Kudus tuntun kami, Tuhan. Mampukan kami belajar, Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk seluruh sahabat kami, teman-teman kami, yang malam hari ini mengikuti ibadah Jumat online. Tuhan berkati kami semua satu persatu, sehingga tidak ada yang luput dari Tuhan. Semua Tuhan berkati. Tuhan memberikan kepada kami hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam Kristus Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga dari Pastor John, Bapak, istrinya, anak-anaknya diberkati. Tuhan berkati segala yang menjadi pelayanan penginjilan Pastor John. Tuhan buat berhasil setiap hari dalam pelayanan penginjilan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak yang maha baik, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, sangat kami nantikan. Yes. Kami mengharap, berdoa, meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan ada di dalam ibadah kami. Hadirat Tuhan ada di dalam tengah-tengah kehidupan kami. Hadirat-Mu Bapa ada di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami juga memohon perkenanan-Mu Bapa. Perkenanan-Mu Tuhan turun setiap hari, sepanjang hari ini dalam kehidupan kami semuanya satu persatu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan Bapa, hormat, puji dan syukur kami panjatkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan iman dan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, kami sambut firman Tuhan. Kami berdoa, memohon, kami meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa sebelum Tuhan disampaikan ya, yang telah diberikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim untuk doa Terima yang kasih banyak, Pastor. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova Siahan STH dari Kota Medan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa yang kita akan dengar pada malam hari ini. Sebuah tema yang diangkat yaitu kebenaran yang menyelamatkan dunia. Amin, saudara ya. Kebenaran yang menyelamatkan dunia. Apakah benar kebenaran bisa menyelamatkan dunia? Dan siapakah kebenaran yang menyelamatkan dunia itu? Lalu siapa yang ada di dalam dunia? Nah, ini yang kita perlu renungkan ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan siapakah itu kebenaran? Kebenaran yang menyelamatkan dunia yaitu Yesus. Dan nats bacaan Alkitab kita malam ini kita akan lihat ya dari
Yohanes 14 ayat 6, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalind dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin. Sebuah pernyataan yang sangat jelas dan tegas, tidak lain dan tidak bukan datang dari Yesus yang berani menyatakan bahwa dia bilang, kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada semua pendengarnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Amin, saudaraku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, saudaraku. Siapa yang menyatakan ini, saudara? Yesus. Tidak ada tokoh yang hebat, tokoh dunia yang hebat, pemimpin dunia yang paling powerful pun tidak ada yang berani menyatakan seperti ini. Bahkan nabi-nabi di Perjanjian Lama dan para rasul di Perjanjian Baru tidak ada satupun yang berani menyatakan demikian. Kenapa? Karena Alkitab berkata semua manusia, semua orang, termasuk kita ini, baik nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan, semuanya itu sudah berdosa, ya. Orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus, Tuhan Allah yang kudus, yang berani menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada kita semua bahwa jalan menuju ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada orang berkata banyak jalan ke Roma Itali, saudaraku, ya. Dari sebelah manapun, arah mana, utara, selatan, barat, timur, bisa sampai ke Roma. Bahkan untuk jalan datang ke rumah kita pun banyak, saudaraku, ya. Dari berbagai arah kita bisa tiba di rumah kita. Tapi untuk sampai di sorga rumah Bapa tidak banyak jalan. Hanya satu-satunya, the one way, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nabi boleh banyak, ajarannya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak. Tetapi untuk jalan satu-satunya menuju ke sorga tidak banyak jalan. Hanya satu-satunya jalan menuju sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, ya. Inilah kebenaran yang menyelamatkan dunia. Nah, persoalannya apakah benar dunia bisa diselamatkan, dan dunia, siapa ada di dalam dunia, yaitu kita semua ini. Kita semua yang sudah berdosa ini, Tuhan mau menyelamatkan kita, dan karena itu Tuhan datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan semua orang berdosa. Amin. Supaya orang berdosa mendapatkan kasih dan pengampunan serta keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan lihat, ya. Kebenaran sejati satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Apakah di luar Yesus ada keselamatan? Jawabannya tidak ada. Nah, ini adalah kebenaran yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yesus berkata di pasal 8, "Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Merdeka. Amin, saudaraku, ya. Tahun lalu kita mengadakan sebuah acara retreat di Kediri dengan sebuah tema yang diangkat, yaitu kebenaran membawa kemerdekaan, ya. Kebenaran yang memerdekakan kita semua orang percaya. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sama-sama apakah benar kebenaran itu memerdekakan atau kebenaran itu menyelamatkan. Saudara, hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 16 sampai dengan 18. Kita temukan di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengakui Yesus itu adalah kebenaran sejati yang menyelamatkan. Kalau saudara-saudara mau tahu siapa orang-orang yang mengakui Yesus adalah jalan kebenaran yang sejati, mari kita lihat kebenaran yang sejati yang menyelamatkan. Siapakah dia? Yang pertama, orang yang mengakui itu, yang pertama dia adalah orang yang mengakui. Kapan? Mengakui bila Tuhan Yesus menghakimi, maka penghakimannya benar.
saudaraku ya. Penghakiman yang benar, dia sebagai hakim yang akan menghakimi setiap manusia. Hakim yang tidak bisa disogok dengan uang, saudaraku. Kalau di dunia, hakim bisa disogok dengan uang. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih, tergantung wani piro, berani bayar berapa, saudaraku ya. Tapi ini Yesus hakim yang adil, tidak bisa disogok dengan uang berapapun. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 16. Ya, Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Amin. Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan. Yesus menyatakan dengan jelas di sini, dan jikalau aku menghakimi, apa yang terjadi? Maka penghakimanku itu benar. Ya, tidak salah, tidak melenceng, selalu benar, saudaraku. Dan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, saudaraku ya. Ini tidak bisa disogok dengan uang. Alasannya sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia, yaitu Bapa di sorga, yang mengutus aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebenaran yang menyelamatkan dunia, yang pertama kita pelajari pada malam hari ini, siapakah orang yang mengakui kebenaran yang menyelamatkan dunia? Yang pertama, dia adalah orang yang mengakui. Mengakuinya kapan? Pada saat Tuhan Yesus menghakimi, maka penghakimannya itu benar. Nah, ini harus kita akui. Karena apa yang kita akui ini akan makin kuat di dalam diri kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak akui, kita tidak percaya, bahkan kita menolak, itu lama-lama akan menghilang dan akhirnya lemah, saudaraku, dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, kebenaran yang pertama tentang siapakah orang yang mengakui kebenaran yang menyelamatkan dunia, dia adalah orang yang mengakui Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang menghakimi, karena Yesus adalah hakim di atas segala hakim, saudaraku ya. Dia menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya, entah yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi, saudaraku. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Semua kita suatu hari kelak, kita akan berdiri di hadapan hakim, hakim penguasa langit dan bumi, hakim yang adil, saudaraku. Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, saudaraku. Apakah semasa kita hidup di bumi ini, kita adalah orang-orang yang tetap setia atau tidak setia? Kita orang-orang yang melakukan setiap kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, semua tidak ada yang disembunyikan. Semua tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka, semuanya tersingkap. Hati manusia pun Tuhan tahu, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di hadapan hakim yang adil ini, semua manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum terlambat, mari Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki setiap kekurangan, setiap kesalahan, pelanggaran kita, setiap kita ketidaktaatan, kesetiaan kita mengakui itu, saku ya. Mengakui bahwa Yesus ketika dia menghakimi, maka penghakimannya itu benar. Amin, saku ya. Dan setiap manusia tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Yang bisa menghakimi seseorang itu adalah Tuhan Yesus saja. Dan penghakimannya itu selalu benar, saudaraku ya. Kalau di dunia itu bisa terjadi, saudaraku. Di Alkitab berkata di pengadilan pun tidak ada keadilan. Kenapa? Karena yang hitam bisa jadi putih, itu putih bisa jadi hitam, hitam tergantung wani piro, berani bayar berapa. Saudaraku, itulah sebabnya tidak ada keadilan di pengadilan bumi. Tapi di pengadilan Allah itu selalu ada keadilan. Nah, saya mau berkata buat kita sekalian, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau setia dengan Tuhan, maka keadilan Tuhan akan berlaku. Engkau layak diselamatkan. Kalau engkau bekerja dengan baik, engkau bekerja dengan giat, dan pada waktunya Tuhan memberkati kehidupanmu, engkau menjadi orang sukses, dan engkau menikmati hasil kerja usahamu, maka itu yang namanya keadilan. Demikian juga bagi seorang yang menabur, saudaraku. Seperti seorang petani, dia menanam benih, dan ketika benih itu tumbuh, dan pada saatnya musim panen tiba, dia yang pertama-tama menikmati hasil kerja kerasnya. Itu yang namanya keadilan, saudaraku ya. Orang yang menabur pasti menuai, menabur sedikit
sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, tidak menabur alias tidak menuai, saudara-saudaraku. Alkitab berkata, jangan kamu datang menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong, biarlah tangan itu kamu membawa sesuatu, karena di tanganmu itu adalah benih yang engkau tabur. Karena ketika engkau menabur, pastikan benih itu jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur artinya tanah yang sangat membutuhkan akan benih yang ditaburkan itu, dan sudah bisa dipastikan di tanah yang subur itu, maka benih itu akan tumbuh dengan cepat dan menghasilkan buah yang lebat, dan engkau sendiri yang menikmati. Itu hasil sebagai suatu keadilan daripada Tuhan yang akan engkau nikmati. Demikian juga dengan orang yang suka belajar, suatu kasih Tuhan, maka pengetahuannya akan makin bertambah. Pengetahuannya itu akan berkembang, suatu. Dia mengerti banyak hal, dan itu yang namanya keadilan, sehingga dia akan dibawa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dia akan lulus dengan nilai yang terbaik. Itu yang namanya keadilan. Kalau murid tidak belajar dengan baik, murid tidak akan mengerti, dan dia tidak akan bisa lulus, dan dia tidak akan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan itu adil, saudaraku. Setiap apapun yang engkau lakukan, pasti ada keadilan Tuhan. Saudara Tuhan, memang ada waktunya engkau susah, tapi ada waktunya engkau juga akan senang. Itu yang namanya keadilan Tuhan. Ada waktunya memang engkau rugi dan dirugikan, tapi ada waktunya engkau bertekun dengan Tuhan, dan Tuhan pulihkan engkau. Engkau akan beruntung dan engkau akan diuntungkan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, ada waktu memang musim hujan, tapi ada waktu musim panas. Itu yang namanya keadilan Tuhan. Semua musim-musim itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, bagian kita melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan bagian Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita semua. Yang percaya bilang amin. Berapa banyak saudara yang percaya malam hari ini, engkau tahu bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bukan cuma adil, tapi benar, saudaraku ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengakui, saudaraku, kebenaran yang menyelamatkan dunia? Yang kedua, saudaraku, dia adalah orang yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Dia mengerti kesaksian dua orang adalah sah, saudaraku ya. Kalau cuma satu orang saja yang menjadi saksi, maka itu tidak akan bisa, saudaraku, diyakini, tidak akan bisa diputuskan, ya, tidak akan sah, saudaraku ya. Saudara Tuhan, perhatikan ini, bahwa mengerti kesaksian dua orang adalah sah dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Taurat Musa. Kita akan lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 17. Ya, Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Amin. Amin. Yesus mengatakan, dan dalam kitab Tauratmu, kitab Taurat mana ini? Kitab Taurat Musa ya, ada tertulisnya bagaimana? Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Namanya sesuatu yang sah itu tidak diragukan kebenarannya, saudara. Kalau cuma hanya saja dari satu pihak tidak sah. Tapi kalau ada 2-3 saksi, maka sebuah perkara itu dinyatakan benar, dan itu bisa diputuskan, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam pengadilan dibutuhkan saksi. Kalau cuma satu saksi, maka perkara itu tidak bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang benar, tidak dinyatakan sebagai sah. Tapi kalau ada 2-3 saksi, itu memperkuat kesaksian yang pertama, ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi siapakah saksi yang dimaksud di sini? Adalah Yesus yang pertama, yang kedua adalah Bapa di sorga. Ini kedua saksi ini sudah lebih daripada cukup, saudaraku. Dan itu menyatakan bahwa kesaksian itu adalah sah, ya. Sayang kasih Tuhan, jadi di sini kita belajar bahwa kebenaran yang menyelamatkan dunia itu, siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti dulu, saudaraku ya. Mengerti bahwa kesaksian dua orang adalah sah dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Taurat Musa ya. Firman Tuhan juga disebut hukum-hukumnya Tuhan. Disebut juga sebagai peraturan-peraturan Tuhan ya. Disebut juga sebagai ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 119, di sana firman Tuhan saudara disebutkan demikian ya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini adalah kebenaran yang kedua, saudaraku. Mari kita lihat kebenaran yang ketiga. Siapakah orang yang mengakui kebenaran yang menyelamatkan dunia? Yang ketiga,
dia adalah orang yang memahami, ya. Yang ketiga nih perlu memahami, saudaraku. Memahami dengan benar, ya. Memahami apa? Memahami kesaksian Yesus dan Bapa Sorgawi tentang diri Yesus itu adalah benar, saudaraku, ya. Di ayat-ayat sebelumnya, orang Farisi berkata, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri dan kesaksianmu itu tidak benar. Nah, inilah yang dicela, dikecam, yang diprotes oleh orang-orang Yahudi, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ya, Yohanes 8 ayat 18. Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Amin. Amin. Jadi Yesus tidak hanya bersaksi tentang dirinya sendiri dari dirinya, tetapi Bapa di sorga juga bersaksi tentang Yesus, ya, bahwa dia adalah benar, saudaraku. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sebuah pengakuan yang sah, pengakuan yang luar biasa dari sorga. Kapan itu terjadi? Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, coba renungkan, kalau engkau mau diakui sebagai anak yang sah, anak Tuhan Bapa Sorgawi yang sah, itu ketika engkau mengerti, memahami akan firman Tuhan, engkau melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu dibaptis. Ketika engkau dibaptis, disitulah baru engkau akan diakui sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa di sorga, saudaraku, ya. Yesus diakui kapan? Pada saat dia mengikuti baptisan, dan karena baptisan itu Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah kita melakukan segala kehendak Allah. Nah, menggenapi segala kehendak Allah itu ada di dalam baptisan, saudaraku. Biasa pasangan-pasangan yang akan menikah di gereja CLCC, kalau mereka belum dibaptis, ya, dengan kata baptiso, yaitu ditenggelamkan, dicelupkan, dibenamkan dari bahasa aslinya, maka mereka perlu dibaptis, ya. Itu salah satu persyaratan di dalam gereja CLCC, saudaraku. Dan semua pasangan-pasangan yang dibaptis di gereja CLCC, mereka melewati proses seperti ini. Supaya apa? Mereka diakui sebagai anak Bapa yang sah. Dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan disertai oleh Tuhan, ya. Dan Yesus katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan rupanya pada waktu Yesus melakukan pelayanan ini, saudaraku, banyak orang bertanya, terutama orang-orang Farisi, dari mana kuasa itu engkau dapatkan? Dan Yesus tidak serta-merta langsung menjawab to the point. Dia hanya menjawab dari mana baptisan Yohanes Pembaptis. Dan mereka berpikir-pikir, saudaraku, kalau kita menjawab dari manusia, mereka takut orang banyak masa ini akan melempari mereka dengan batu. Kalau mereka berkata dari Tuhan, dari Allah, dan Yesus akan bilang kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, dan mereka berkata, kami tidak tahu. Jadi disinilah ada sebuah pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui baptisan inilah engkau mendapatkan kuasa daripada Tuhan, ya. Amin. Oke, nanti kita akan bahas itu pada sesi tersendiri, tapi hari ini kita akan melihat kebenaran yang kedua dari siapakah orang yang mengakui kebenaran yang menyelamatkan dunia. Yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Memahaminya bagaimana? Memahami bahwa kesaksian Yesus dan Bapa Sorgawi atau Bapa di sorga tentang diri Yesus itu adalah benar. Berapa banyak saudara yang percaya akan kebenaran ini? Lambaikan tangan. Bahwa kesaksian Yesus baik dari dirinya sendiri dan Bapa di surga adalah benar. Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah kau sangsikan, jangan pernah kau ragukan, saudaraku. Percaya saja bahwa firman itu ya dan amin. Kalau firman berkata oleh bilur Yesus engkau disembuhkan, percaya engkau pasti sembuh. Kalau firman Tuhan berkata bersama Yesus engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perkara-perkara besar, itu ya dan amin, pasti terjadi. Amin, saudaraku. Siapa percaya malam hari ini Tuhan berkata masa depan kita adalah masa depan penuh harapan? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kebenaran, saudaraku, ya. Saudara saya hidup bukan dalam kenyataan, tapi saudara saya hidup ini dari kebenaran. Kebenaran berkata masa depanmu sungguh ada. Fakta berkata memperlihatkan bahwa semua dalam keadaan sudah terlambat, dalam keadaan tidak mungkin, dalam keadaan mustahil. Tapi Yesus berkata kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita lihat kebenaran yang ketiga dari siapakah orang yang saudaraku mengakui bahwa
kebenaran menyelamatkan dunia. Yang ketiga, saudaraku ya. Oh, ini sudah selesai ya. Oke, kita lihat apa Sudah. hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang mengakui kebenaran yang menyelamatkan. Yang pertama, saudara lihat ya, bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Tuhan Yesus dan Bapa itu lah yang menghakimi ya. Jadi Yesus tidak menghakimi sendiri, tapi dengan Bapa mereka yang menghakimi setiap manusia yang hidup dan yang mati. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 16. Ya, Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Amin. Amin. Tetapi aku bersama dengan Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku. Bapa sebagai sang pengutus dan Yesus sebagai yang diutus. Mereka bersama-samalah yang menghakimi setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia seorang pejabat, atau dia seorang masyarakat biasa, entah dia orang terhormat, orang mulia, atau orang yang hina sekalipun. Semua akan menghadap pengadilan Allah dan di sanalah Bapa dan Yesuslah yang menghakimi semua manusia. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang yang mengakui suatu kebenaran yang menyelamatkan dunia, suatu ini hasilnya ya. Lihat Bapak Ibu, yang kedua, bagi orang percaya yang memiliki kesaksian Bapa Surgawi dan Yesus, itu ada di dalam dirinya. Amin. Pastikan malam ini kesaksian Bapa Surgawi dan Yesus ada di dalam diri saudara dan saya sebagai orang benar. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 17. Ya, Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Amin. Amin. Bahwa kesaksian dua orang bukan cuma satu, tapi dua ya. Kalau lebih daripada itu juga lebih bagus ya. Dua saja sudah cukup. Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Sah artinya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diragukan. Ini benar-benar suatu keabsahan, sesuatu yang benar-benar sudah ditetapkan demikian, saudaraku ya. Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kalau cuma satu saja itu diragukan, saudaraku. Bapa bersaksi tentang Yesus dan Yesus juga bersaksi tentang dirinya. Bahwa dua ini sudah bersaksi bahwa ini adalah sah, saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang akan diterima oleh orang percaya yang memiliki kesaksian Bapa Surgawi dan Yesus di dalam dirinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya, saudaraku ya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima kesaksian Bapa di sorga tentang Yesus. Amin. Bukannya menolak, tapi menerima. Ya, mari kita lihat. Ini kalau orang-orang Farisi, mereka tidak menerima, mereka menolak. Tapi kita semua orang percaya, umat tebusan Tuhan, kita menerima. Amin. Katakan menerima. Bilang, I receive. Menerima kesaksian Bapa di sorga tentang Yesus. Itu benar. Kita lihat ya. Yohanes 8 ayat 18. Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Amin. Amin. Jadi ini kita sedang membicarakan tentang seorang pribadi yang benar-benar benar, saudaraku. Benar di hadapan Bapa dan di hadapan semua makhluk yang lain, yaitu Yesus. Ya, Yesus adalah kebenaran kita. Tadi dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mendeklarasikan dirinya, akulah jalan, pertama, yang kedua, hidup, dan yang ketiga, ya, dan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, saudaraku. Yesus adalah jalan, saudaraku ya. Kalau Yesus adalah jalan, percaya malam hari ini. Engkau yang percaya pada Yesus tidak ada jalan buntu. Kalaupun engkau mengalami jalan buntu, maka engkau datang pada Yesus, pasti jalan buntu itu terbuka. Amin. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran, saudaraku ya. Kebenaran yang menyelamatkan kita, kebenaran yang membebaskan kita, kebenaran yang menuntun kita untuk makin hari makin mengenal pribadinya. Amin, saudaraku ya. Dan kebenaran inilah yang membuat hatimu damai, hatimu tenang, saudaraku. Lalu yang ketiga, dia juga selain adalah jalan dan kebenaran, namun dia juga adalah hidup ya. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apakah di luar Yesus ada hidup?
Tidak ada, saudaraku. Ya, meskipun orang berkata, aku hidup, buktinya aku masih bergerak, aku masih bernafas, aku masih melakukan aktivitas, tapi hidup yang bukan dalam konsep Allah, ya, hidup dalam konsep dunia, saudaraku. Itu yang disebut hidup secara bios, saudara-saudaraku, ya. Bios itu kelihatannya hidup, tapi mati. Apanya yang mati? Rohnya mati. Tanda-tanda orang yang rohnya mati itu, mereka tidak punya kerinduan, hasrat yang begitu besar untuk lebih dekat, lebih melekat dengan Tuhan. Itu orang-orang yang hidup sebatas bios saja, saudaraku. Betul mereka orang Kristen, betul mereka terdaftar pada salah satu gereja, tapi kalau mereka hidup secara bios, mereka hanya hidup, saudaraku, ya, secara jasmani. Kelihatannya mereka berbicara, mereka bergerak, mereka melakukan aktivitas, tapi secara roh mereka mati, saudaraku, ya. Mereka tidak punya hasrat untuk datang pada Tuhan. Itu yang namanya bios. Tapi kalau orang hidup secara zoe, itu dalam segala keadaan dia selalu ingin ketemu dengan Tuhan, dia selalu ingin terkoneksi dengan sorga, dia selalu ingin terhubung dengan Bapa di sorga. Itu orang yang hidup secara zoe, artinya kehidupan Allah ada di dalam dirinya, ya. Saya ingat suatu hari Yesus berkata kepada para pendengarnya, pada waktu itu Yesus mengajak mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Banyak komentar, banyak alasan yang mereka buat. Aku masih beli sawah dan aku harus garap ini, aku masih menikah, masih pengantin baru, dan aku harus bisa menikmati bulan madu dulu, aku harus minta izin dulu kepada orang tuamu. Dan apa jawab Yesus? Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini kan sesuatu yang rasanya aneh, rasanya janggal di telinga kita. Apakah benar orang mati bisa menguburkan orang mati? Itu maksudnya begini, orang yang mati secara roh, artinya orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang gak punya kerinduan untuk selalu menikmati hadirat Tuhan. Nah, dia mati secara roh ketika dia punya saudara atau tetangga atau sahabatnya mati secara fisik. Nah, orang yang mati rohani inilah yang menguburkan orang yang mati secara jasmani. Paham ya Bapak Ibu sekalian, ya? So, sangat Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, malam hari ini Tuhan ingin, saudaraku, biarlah roh kita ini hidup. Roh kita ini hidup, jiwa kita ini hidup, saudaraku. Bukan cuma fisik kita yang hidup saja, tapi roh kita hidup, jiwa kita hidup. Nah, caranya bagaimana supaya roh kita bisa hidup, jiwa kita bisa hidup, saudaraku? Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Nah, caranya adalah setiap hari engkau memberikan dirimu mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang kita sembah bukan Allah orang mati. Kalau engkau dengar firman Tuhan, maka rohmu hidup, imanmu jadi hidup, saudaraku, ya. Iman, pengharapan, kasihmu juga jadi hidup. Kenapa? Karena the living God, kehidupan Allah sedang datang di dalam dirimu, dan itu membuat engkau hidup secara roh, engkau hidup di dalam jiwa, sehingga engkau tidak gampang stres, engkau tidak gampang depresi, engkau tidak gampang frustrasi, bahkan engkau tidak gampang putus asa. Kenapa? Karena rohmu hidup. Kalau saudara mau tahu orang-orang yang rohnya mati, saudara bisa tahu dari mana? Engkau bisa tahu ketika engkau mendengarkan perkataan-perkataannya. Kalau perkataannya penuh persungutan, perkataannya selalu sukanya sambat, perkataannya selalu mengeluh, perkataannya selalu menyalahkan si A, si B. Nah, itu tanda-tanda orang yang rohnya mati, saudaraku, ya. Tanda-tanda orang yang rohnya mati, kalau ditanya, apa kabar? Ya, begini-begini saja. Ya nasib, memanglah begini. Nah, inilah orang-orang yang mereka tidak mengerti bahwa kata-kata itu selalu didengar oleh Tuhan. Apa yang kau ucapkan, itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, ingat, mati hidup kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu hati-hati dengan perkataanmu. Karena kata-kata itu menentukan masa depanmu. Kata-kata itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan, bisa mendatangkan mujizat Tuhan, atau sebaliknya. Tergantung apa yang kau ucapkan, saudaraku, ya. Kalau hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, perkatakan, deklarasikan imanmu. Katakan, aku sehat, aku sembuh, aku pulih, aku kuat, aku menang. Meskipun engkau melihat keadaannya makin memburuk, meskipun engkau bisa merasakan bahwa keadaannya ini dalam keadaan benar-benar sakit. Tapi ketika engkau mulai membebaskan rohmu, engkau ucapkan imanmu, maka saya
Saya percaya Tuhan perhitungkan imanmu. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya hari ini bahwa mujizat masih terjadi bagi kita sekalian? Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan, dan saya berdoa supaya apa yang kau dengar ini, saya minta kepada Tuhan supaya malam hari ini kita mengerti bahwa kebenaran yang saudaraku menyelamatkan dunia, saudara saya dalam dunia ini, saudaraku mungkin dunia ekonomi, dunia bisnis, dunia keuangan, dunia-dunia yang senang kau hadapi, dunia ketakutan, kekhawatiran, dunia masa lalu, saudaraku. Nah, kebenaran inilah yang akan menyelamatkan engkau, membebaskan engkau dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan saudara dan saya hati yang terus mengenal Dia, bahwa bersama Yesus kita pasti cakap menanggung segala perkara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelum Pak Lubis akan berdoa, saya rindu malam hari ini saudaraku, kita semua akan merenungkan firman ini Bapak Ibu, dan saya rindu supaya semua kita pada malam hari ini, mari angkat roti perjamuan kudus ini saudaraku. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah kita semua pada malam hari ini ya, supaya kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita semua. Oke, mari kita akan berdoa dulu saudaraku, dan nanti sebelum Pak Lubis berdoa ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dulu. Mari kita satu dalam doa, siapkan roti dan anggur saudaraku, bahwa pengampunan masih diberikan kepada semua orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini, melalui perjamuan kudus kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kebenaran yang menyelamatkan dunia. Yesus adalah kebenaran itu yang menyelamatkan kita semua yang ada dalam dunia ya. Dunia ketakutan, dunia kebangkrutan, dunia kemiskinan, dunia kegagalan, dunia masa lalu, dunia sakit penyakit, dunia keuangan yang terpuruk, ekonomi yang terpuruk. Tuhan akan menyelamatkan kita semua malam hari ini. Imani saudaraku ya, dunia sakit penyakit pun Tuhan akan menyelamatkan kita. Pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan keselamatan bagi orang-orang percaya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari saudara kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari pegang anggur di tangan kanan saudara. Cawan pengucapan syukur ini angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa yang sakit malam hari ini, imani. Yesus telah menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Bukan cuma menyucikan, menghapuskan semua dosa-dosamu, tapi menyembuhkan semua penyakitmu. Haleluya, haleluya. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada keselamatan, ada kehidupan, ada mujizat dan kesembuhan, ada kemenangan. Dan darah Yesus ini membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Pegang anggur ini, cawan pengucapan syukur, angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum saudaraku. Terima oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan perjamuan kudus yang baru saja kita nikmati. Dan kepada sahabat kita, Bapak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Shalom Pastor John. Ya, shalom. Shalom semuanya. Mari kita satu dalam doa. Amin. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa atas semua berkat anugerah yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, firman yang sangat indah ya Tuhan, yang telah dibawakan oleh Pastor John ya Tuhan.
Firman hanya sedikit ya Tuhan yang disampaikan Pastor John ya Tuhan. Yang firman kebenaran ini ya Tuhan yang telah diajarkan Pastor John untuk kehidupan kami sehari-hari dan kami. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan dalam wadah Zoom CLCC ini ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat firman yang sangat indah ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berkati juga Pastor John Sabunan ya Tuhan. Semakin lama semakin dahsyat untuk membawakan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami semua di Zoom CLCC ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah perjamuan kudus ya Tuhan. Inilah tanda kasih yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan, untuk mengingat Engkau ya Tuhan, kayu salib ya Tuhan, telah berkorban untuk kami, menghapuskan dosa kami semua ya Tuhan, sebagai manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Kiranya setiap fungsi LCC ini ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan semua ya Tuhan, agar kami selalu setia dalam fungsi LCC ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Robli Halomuan Lubis dari kota Surabaya yang telah menaikkan doa peneguhan firman ya, yang sangat indah sekali. Memberkati Pak Robli Halomuan Lubis bersama keluarga. Ya, kembali pada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Dermawan yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Romli yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkannya permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih juga Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk di dalam doa profetik yang akan dibawakan Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Pagi malam. Ya, salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Bruri. Sekarang kita masuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran
dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk Amin. tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Untuk doa yang sangat indah sekali malam ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Ya, Rosakin. terima kasih Pak John. Tuhan Amin. berkati. Amin. Terima kasih Pak Amin. John. Sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan itu bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, tahu gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC mulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, spesial Happy Birthday bulan Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari berbahagia. Nomor 1, bulan Juni tanggal berapa ini Pak Juni? Turun dikit aja. Tanggal 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikualu, Hamburg, Jerman. Yang kedua, 26 Juni, Bapak Denny Kuswandi, Surabaya, putranya Ibu Nini Erawati, Surabaya. Yang ketiga, 29 Juni, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan, MA, dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati dari Kediri. Dan yang keempat, tanggal 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Wijayanti atau istri Pak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul? Aduh, hilang. Bentar. Itu. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya. Untuk kita semua renungkan dan kita sama-sama melakukannya dengan segenap hati ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan berkati Bu Jajuk ya. Ya, makasih Pak John sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ibu Janjuk yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Ya, kita sudah makasih sampai Bu Ros. ya sama-sama. Sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ada permohonan doa dari sahabat-sahabat terkasih. Nanti tentunya setelah ini ya, berdoa, Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Darmawan boleh bertanya ya. Ini ada permohonan doa dari Ibu Weli Hukubun untuk cucu Aldo yang sudah ujian ya, kesamaptaan di kepolisian. Kita berdoa ya, supaya semuanya bisa berjalan lancar ya, dan percaya bahwa cucu Aldo sudah diterima sebagai anggota Polri. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Puji Tuhan ya. Sudah diumumkan belum Bu Weli? Ya itu berdoa untuk hasil nanti untuk untuk hasilnya. Oke. Ya, Baik, makasih. puji Tuhan. Terima kasih Bu Weli. Lalu ada dari Ibu Onggyo Kim, kita doakan ya. Untuk Nathan putranya di dalam segala pekerjaannya supaya selalu disertai dan dilancarkan ya semua usahanya. Demikian juga dengan Pak Darmawan ya, untuk kesehatannya dipulihkan, semua pekerjaan karir ya, bisnis diberkati Tuhan. Semua kita yang hadir nanti saya akan doakan satu-satu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang mau mengirimkan permohonan doa, langsung bisa kirim ya. Kita doakan untuk Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena dari Kediri ya, untuk putri mereka supaya bisa Tuhan kembalikan ya, untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, mari kita satu dalam doa pada malam hari ini. Haleluya. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, imani, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan ya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Bapak, aku berdoa malam hari ini, sahabat-sahabat yang terganggu kesehatannya, Tuhan jamah Ibu Sinta, Tuhan jamah Ibu Darmawan, Tuhan jamah Ibu Hananova, Tuhan jamah Ibu Rosalin, Tuhan jamah Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan jamah Pak Wongtir, Tuhan jamah Pak Lubis, Tuhan jamah Bu Marta, Tuhan jamah Bu Weli, Tuhan jamah Ibu Onggyo Kim, dalam nama Yesus, Tuhan jamah Pak Jonathan Ponidi, Tuhan jamah juga Ibu Magdalena, Tuhan jamah semua yang sakit malam ini, engkau terima di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini juga, tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat, karena tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman pribadi Allah, bukan tempat kediaman penyakit dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian lutut, Ibu Rosalin, yang sakit di bagian lutut, Ibu Marta, engkau terima kesembuhan malam hari ini. Yang Pak Wongtir untuk lutut juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, bagian kuping juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami doakan ya Tuhan saat ini juga untuk cucu dari Ibu Weli Hukubun, kami doakan untuk cucu Arsenio dalam nama Yesus, engkau berbicara lancar, untuk putra daripada Pak Lubis, oh anak Keren juga engkau bicara lancar di dalam nama Yesus. Saat ini juga untuk cucu Ibu Nini Herawati, untuk oh Tuhan anak Dave Samuel engkau bicara lancar dengan jelas dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menjamah saat ini juga putri daripada ya Tuhan Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena. Tuhan kembalikan setelah dia salah melangkah berpindah kepada keyakinan yang lain, kembalikan dia kepada jalan-jalan-Mu. Demikian juga dengan putra Ibu Indriani, kembalikan saudara Riko di dalam nama Yesus, kembali ke jalan-jalan Tuhan dan pakai dia untuk membawa istrinya mengenal Yesus. Sama seperti ponakan daripada Bu Jajuk, oh Tuhan saudara Ferry yang sudah bawa istrinya mengenal Yesus, lakukan yang sama juga bagi Riko dalam nama Yesus, sembuhkan Riko juga malam ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan kami juga doakan saat ini Bapa dalam nama Yesus, untuk cucu dari Ibu Weli Hukubun, Tuhan kami berdoa untuk Aldo, untuk hasil ujian kesemaptaan.
Dalam nama Yesus kami berkata saat ini hasil ujiannya baik dan dia dinyatakan lulus, diterima menjadi anggota kepolisian. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan Ibu Ongkyo Kim dalam nama Yesus. Punggung belakangmu Tuhan sembuhkan engkau saat ini, saat engkau menjamah bagian tubuhmu, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, aliran mujizat Tuhan sedang mengalir dalam nama Yesus. Untuk putramu Nathan kami doakan dalam nama Yesus, usahanya, pekerjaannya dilancarkan dalam nama Yesus. Tuhan tambahkan order omset yang melimpah-limpah, berkati Nathan Tuhan, berikan masa depan yang penuh harapan, berikan pasangan hidup yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga Cece-nya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan persiapan pernikahan Pak Darmawan untuk bulan Desember tanggal 2. Kami doakan semua berjalan lancar. Tuhan berkati seperti yang kau membuat mujizat pertama kali di Kana dalam nama Yesus. Lakukan hal yang sama juga untuk Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, dan kami percaya Tuhan buat mereka bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi. Demikian juga Tuhan buat terobosan-terobosan yang baru dalam usaha Pak Lubis. Tuhan tambahkan order omset juga dalam usahanya di dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk usaha daripada Pak Wahyu dan Ibu Sinta, berkati usaha mereka. Demikian juga dengan Pak Bruri Brosalin, berkati pekerjaan mereka. Percaya saat ini juga di dalam Engkau ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Kami doakan Tuhan kebenaran yang menyelamatkan semua anak-anak-Mu, diselamatkan dari dunia ketakutan, dunia kekhawatiran, dunia kegagalan, dunia masa lalu, dunia keterpurukan ekonomi, keuangan, bisnis, karir, dunia sakit penyakit, diselamatkan semuanya malam ini. Tidak ada satupun yang tidak diselamatkan, semua diselamatkan. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian sepanjang malam ini, berkati kebaktian ya Tuhan Yesus sepanjang hari ini, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik Ibu Rosalin, Pak Bruri, dan juga Ibu Jajuk. Tuhan berkati semuanya, dan semua yang hadir malam ini juga sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Oke, Pak Darmawan mau tanya apa, dan nanti kita akan doa berkat ya. Silakan Pak Darmawan, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Salam, Pastor. Salam, Ya, teman-teman. shalom. Tapi sebelum saya bertanya, izinkan saya mengucapkan Happy Father Day ya untuk Pastor John Sarbunan dan semua papa-papa yang sudah menjadi papa, dan juga Opa Buri ya yang luar biasa sudah mendidik anaknya dan sampai kepada cucunya. Jadi Happy Father Day. Kiranya kita senantiasa menjadi teladan Kristus dalam di tengah-tengah dunia ini. Nah, makasih banyak. Terus yang mau saya tanya ini, Pastor, begini. Saya sendiri pribadi kan punya pikiran yang agak ruwet ya, Pastor. Agak ruwet itu maksudnya selalu suasana hati saya mempengaruhi pola hidup saya, pola yang harus saya kerjakan, Pastor. Jadi saya setelah ikut Tuhan udah belum sampai 10 tahun. Saya udah belajar banyak lah, baca firman, saat teduh, sering juga mendengarkan khotbah kan. Tapi suasana hati itu kan agak kadang di saat saya menyendiri atau pikiran-pikiran yang nggak harus saya pikirkan masuk ke pikiran saya menjadi kosong, Pastor. Kosong dalam arti kan firman-firman yang saya baca itu kayak sekilas hilang gitu dalam pikiran saya. Kan Pastor pernah mengatakan Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman yang pernah kita baca. Dia kan tinggal di bawah alam sadar kita firman. Suatu waktu kalau misalnya kita lagi dalam keadaan suasana hati yang tidak kondusif, dalam arti hati yang pikiran yang kosong, ya kan firman Tuhan bisa naik mengingatkan kita gitu kan. Tapi terkadang saya justru agak nggak bisa gitu, Pastor. Jadi kadang-kadang harus saya ulang lagi, baca-baca lagi, mengingat lagi baru bisa apa. Tapi yang herannya ya, untuk mengingat yang lain-lain, kejadian-kejadian masa lalu, kejadian apa, semua teringat jelas dalam pikiran saya. Bahkan mau saya lupakan pun sulit, Pak Pastor. Yang jadi pertanyaan saya kan, kira-kira
ada nggak ya tips khusus dari pastor selama pastor kan sangat dipakai Tuhan luar biasa ya, dahsyat ya. Apa rahasianya dia kalau pastor mengalami suasana down kan, suasana hati yang down itu, yang ruwet gitu dalam kehidupan, kusut lah. Gimana caranya supaya firman Tuhan yang pernah kita dengar itu bisa kita hidupkan kembali dalam pikiran kita dan hati kita, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera lagi. Nah, itu mungkin satu kan. Yang kedua, terus ini kan tadi kan saya dengarkan khotbah pastor kan, kita harus menjadi pendengar firman yang baik. Firman harus ditabur di tanah yang subur kan. Itu maksudnya kan ada 3 perumpamaan ya, di mana firman itu kan terkadang kita dengar terus apa kan, taburnya nggak di tempat yang sesuai, itu kan dia tidak bisa berbuah dengan baik kan. Nah, jadi saya ingin supaya hidup saya itu menjadi orang Kristen yang berkualitas, tidak yang biasa-biasa. Saya mau belajar kan, seperti kebanyakan orang, gimana caranya firman Tuhan itu bisa berbuah dalam kehidupan saya. Dalam arti hari demi hari saya memiliki kerinduan terus datang kepada Tuhan gitu, dalam segala situasi. Kadang dalam kehidupan kita, begitu kita mengalami puncak kejayaan, kita bilang Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Tapi di saat kita mengalami sesuatu yang turun, yang down, sanggupkah kita mengatakan, Bapa Engkau baik, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Nah itu kadang-kadang itulah yang jadi ujian bagi kita kan. Terkadang Tuhan ingin kita naik tingkat kan, ya kan Pastor. Cuma untuk menaik tingkat itu, naik level itu, memang sulit ya Pastor, sangat sulit itu. Nah jadi saya mungkin yang saya ingin tanyakan, gimana caranya firman yang kita dengar itu bisa tumbuh di tanah kita, gimana kita bisa mengetahui hati kita itu tanah yang subur atau enggak gitu. Jadi firman itu kalau masuk ke kita bisa berbuah dengan baik gitu Pastor. Jadi kalau sudah berbuah dengan baik, terus akan berkembang terus naik kan, dan akan menjadi orang Kristen yang tidak biasa-biasa, tapi menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kita gitu. Itu yang kedua Pastor. Baru mohon maaf ya, agak banyak sedikit saya tanya karena banyak yang galau dalam hati saya. Baru yang ketiga mungkin tentang pernikahan Pastor. Maksudnya mohon maaf sebelumnya agak sedikit lari dari topik ya. Saya kan pernah membaca satu artikel ya tentang kehidupan seorang mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Jadi di situ kan dia mengklaim kan bahwasan dalam pernikahan menurut dia ya itu diperbolehkan. Dia bahkan membawa nama Rasul Paulus. Katanya Rasul Paulus pernah menikah, terus pernah bercerai, sesudah itu baru dipanggil Tuhan. Apakah benar dalam kehidupan Rasul Paulus sebelum dia dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan, dia pernah menikah dan pernah cerai? Terus kalau seandainya lah demi ambisi politik dia menceraikan istrinya dengan tidak terbukti kesalahannya, apakah nanti di dalam penghakiman Kristus dia bisa diterima masuk lagi ke dalam kerajaan surga? Karena dia tidak menceraikan istri mudanya, tapi dia terus bersama istri mudanya dan dia membenarkan pendapat dia bahwasan apa yang dilakukannya itu benar, dan dia selalu mengatakan seolah-olah dia itu anak Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nah, jadi terkadang kan maksud saya kan ada beberapa teman saya juga yang sangat mengidolakan dia, termasuk saya kan. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi mengidolakan dia karena dia menceraikan istrinya dengan demi ambisi politik dia. Nah, itu sudah sangat ketara. Urus keluarga kan nggak bisa. Gimana mau urus sesuatu yang lebih penting? Nah, gitu Pastor. Apakah dengan menurut Pastor dalam firman Tuhan itu diizinkan untuk bercerai? Tentu tidak kan. Apakah nanti kalau dia tidak bertobat, tidak menceraikan istri yang sekarang dinikahinya, apakah dia masih bisa menerima surga yang setelah dia tidak ada di dunia ini? Nah, karena dia selalu pada statementnya dia benar gitu. Dia bahkan membawa seorang rasul besar kan, Rasul Paulus di dalam contoh kehidupannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Pastor. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Happy Father Day untuk semua ayah yang ada di sini. Terima kasih. Selamat malam. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ucapan selamat Happy Father Day kepada bapak-bapak yang hadir ya. Ada Pak Darmawan, Pak Ponuri, Pak Wongtir, Pak Lubis ya.
Oke, ada saya, puji Tuhan ya. Senang sekali ada Pak Bruri, puji Tuhan. Oke, Pak Darmawan. Jadi bagaimana supaya pertanyaan nomor 1 tadi itu tentang bagaimana supaya bisa melupakan yang lalu gitu ya Pak Darmawan ya. Oke, jadi ini masalahnya berhubungan dengan kejiwaan secara psikologi, saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, ingatlah pemazmur berkata begini, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam batinku? Dan mengapa engkau tertekan dalam diriku? Jadi ini Daud sedang mengajak jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Saudaraku, kalau jiwa kita ini, pikiran, perasaan, emosi, kehendak ini tidak diisi dengan firman, maka saat engkau mengalami masalah, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami tekanan hidup, beban, penderitaan, ataupun engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau lihat dan apa yang kau harapkan, maka engkau bisa galau, engkau bisa kecewa. Ya, karena itu jiwa ini perlu engkau isi dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Bawa jiwamu setiap hari untuk terus bisa lebih dekat dengan Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Daud tidak goyah, kenapa? Karena dia selalu bawa jiwanya itu, pikiran, perasaan, emosinya kepada Tuhan, untuk selalu diisi dengan firman Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, ini penting ya. Pak Darmawan, saya berharap ini bisa memberikan sebuah pencerahan kepada Pak Darmawan. Makanya kenapa Tuhan ciptakan jiwa manusia itu ada bagian yang kosong, itu memang sengaja dibuat demikian oleh Tuhan supaya jiwa yang kosong itu, bagian yang kosong itu jangan diisi dengan yang lain. Jangan diisi dengan sesuatu yang berbau politik, sesuatu yang berbau duniawi, tapi diisi dengan sesuatu yang berbau rohani, yaitu firman Tuhan. Suatu firman itu makanan bagi jiwa kita, sehingga jiwa kita tuh nggak lemah, jiwa kita tuh nggak sampai menderita, saudaraku ya. Itu jawaban saya yang pertama, Pak Darmawan ya. Jadi selalu ajak jiwaku ya, bilang seperti Daud bilang, hai jiwaku pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, ajak jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi jiwa itu katakan pada pikiranmu, perasaan, emosi, kehendakmu. Ajak dia untuk memuji Tuhan ya. Nah, pujian yang terindah itu tatkala seseorang mengalami tekanan, himpitan dalam keadaan pressure. Saudaraku, dia mengalami berbagai macam keadaan-keadaan yang begitu berat dan dia bisa memuji Tuhan. Itulah pujian yang terindah. Contoh di Kisah Rasul 16, Rasul Paulus dan Silas di tengah malam ketika kaki tangan mereka terbelenggu dipasung. Mereka tidak menggerutu, mereka tidak bersungut, mereka tidak meratapi nasib mereka. Tapi mereka memuji Tuhan di tengah malam, terjadi gempa bumi. Sehingga apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu goyah dan pintu-pintu penjara terlepas, bahkan pasungan di kaki mereka itu juga terlepas. Ya, saya percaya ada kuasa dalam pujian. Ya, Pak Darmawan, Mazmur 22 ayat 4, Allah bertata atas pujian umatnya. Oke, yang kedua tentang apa Pak Darmawan? Yang kedua tadi tentang firman Tuhan itu kan, supaya gimana kita mengetahui hati kita itu adalah tanah yang subur yang ditumbuhi firman Tuhan sehingga bisa berbuah dengan baik dalam kehidupan kita. Baik. Jadi memang ada 3 jenis tanah ya, saudaraku. Ada tanah yang subur, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang di pinggir jalan. Dan satu lagi ada yang tanah yang penuh dengan semak duri. Jadi kalau taruh di tanah yang semak duri, maka itu ketika benih tumbuh dan semak duri akan menghimpitnya dan akan mencengkeram dia, menusuk dia sehingga dia akan kesakitan, dia akan mati di situ ya. Kalau ditaruh di tanah, tabur di tanah di pinggir jalan, burung datang dan burung langsung makan sehingga tidak ada hasilnya karena tidak berbekas, tidak ada benih lagi, saudaraku ya. Kalau jatuh di tanah yang berbatu-batu, ketika benih itu tumbuh, maka dia akan kena benturan, ya, dia akan mengalami tekanan yang begitu kuat karena ada batu yang menghalangi pertumbuhannya ke atas, ya, sehingga benih itu tidak bisa tumbuh, dia akan juga mati. Tapi kalau di tanah, ditabur di tanah yang subur, tanah yang benar-benar membutuhkan untuk benih itu, maka
benih itu akan tumbuh dengan baik ya. Nah, ini juga bicara tentang masalah satu, kalau kita lihat dari segi untuk fisik ya, tanah yang subur demikian. Nah, kalau kita lihat dari tanah secara roh juga, kalau kita menabur di tempat yang subur yang benar-benar membutuhkan, saudaraku ya, itu pasti benih tumbuh karena itu bisa dipakai untuk sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah dan bagi kesaksian ya, hidup orang percaya. Saudara kasih Tuhan, karena itu penting sekali. Jadi makanya Pak Darmawan berdoa selalu minta Tuhan tuntun di mana tanah yang subur itu ya, dan pastikan bahwa tanah yang subur itu tidak jauh dari kita, saudaraku ya. Kita ada di tanah yang subur saat ini, dan saya percaya setiap benih yang ditaburkan kita doakan engkau bisa menuai kembali 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Oke. Tentang yang tadi Pak Basuki sebutkan namanya itu, ya memang ini ada kasus tersendiri ya, saudaraku. Dan itu kita semua sudah tahu, Bapak Ibu sekalian ya. Itu memang sesuatu yang membuat banyak orang juga, beberapa saudara-saudara akhirnya memiliki sikapnya seperti Pak Darmawan yang dulunya begitu fanatik, begitu antusias, begitu tertarik, dan mungkin akhirnya simpatiknya sudah mulai berkurang, bahkan juga mungkin hilang. Nah, inilah masalah pribadi seseorang ya, memang itu sangat disayangkan. Tapi ya kita doakan saja. Memang ini sesuatu yang benar-benar pro dan kontra. Nah, masalah yang tadi dibilang kalau dia mengambil contoh Rasul Paulus, saudaraku, itu apakah benar Rasul Paulus menikah ya? Dan ini memang saya belum menemukan di dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus pernah menikah dan kemudian apa? Dia menceraikan istrinya gitu ya, Pak. Oke, ada satu ayat, coba lihat ya, di dalam 1 Korintus 7 ayat 8. Saudara-saudara bisa dilihat, ya saya tampilkan ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat. 1 Korintus 7 ayat 8, ada yang bisa membaca saya, membantu saya untuk membaca ayat ini. 1 Korintus 7 ayat 8, dan nanti kita akan selesai, saya akan tutup ya dalam doa berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan yang mau baca ayatnya 1 Korintus 7 ayat 8. Pak Jonathan mau baca? Pak Jonathan Ponidi. 1 Korintus 7 ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Amin. Ya. Nah, ini Bapak Ibu memang ayat-ayat ini kalau kita baca ini konteksnya tentang bahaya percabulan ya. Jadi Rasul Paulus bilang kepada orang-orang yang seperti janda, Paulus memberikan saran kepada mereka, baiklah mereka tinggal dalam keadaan demikian seperti aku ya. Memang saya menemukan bahwa Paulus ini memang dia tidak kawin, saudaraku ya. Dan dia memberikan kelonggaran kepada orang-orang lain. Dia bilang, tapi aku bukan Tuhan, saudaraku ya. Dia bilang, mengingat bahaya percabulan, hendaklah kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu, ya saudaraku. Jadi memang ini sesuatu yang sangat benar-benar mendatangkan godaan yang besar sekali. Kalau orang itu hidup tidak kawin, artinya tidak menikah, itu godaan begitu kuat. Sehingga menyebabkan dia bisa jatuh dalam dosa ya, mungkin sampai bisa dosa perselingkuhan dan sebagainya. Makanya Rasul Paulus menyarankan, dia bilang hendaklah semua orang seperti aku Paulus dalam keadaan sendirian ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, hendaklah kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu ya. Memang di sini saya ada baca juga ini surat Paulus ya, dalam 1 Korintus 7 ayat 8, Paulus menulis kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda ya, dia katakan sebaiknya mereka tinggal seperti aku. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Yohanes ya. Beberapa sarjana menganggap bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang janda atau duda yang tidak menikah. Jadi seorang duda yang tidak pernah menikah. Jadi apakah memang yang tadi dikatakan Pak Darmawan mengutip yang dikatakan oleh mantan gubernur itu bahwa Paulus pernah menikah dan dia mencontoh itu, mengikuti apa yang sudah dilakukan itu. Jadi begini Pak Darmawan,
Bagi saya memang ini sesuatu yang sudah terjadi, dan memang itu adalah urusan pribadi beliau dengan Tuhan ya. Jadi kita doakan. Kemarin saya sampaikan bahwa yang berhak menghakimi manusia itu adalah Tuhan Yesus ya. Dan hari ini kita juga baca Bapa juga menghakimi, dan penghakiman Yesus itu benar, saudaraku. Tidak bisa disogok dengan uang. Ya adalah ya, tidak adalah tidak ya. Hitam tetap hitam, putih tetap putih. Kalau pengadilan di bumi kan, hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa tergantung wani piro, mampu bayar berapa ya, mampu bisa kasih uang kepada hakim dunia itu berapa, suatu. Dan ini memang benar-benar terjadi demikian. Nah, bagi saya sebagai hamba Tuhan, sosangka sama Tuhan, tadi pada malam juga sempat tanya, bagaimana supaya sikap kita, sosaku ya, secara pribadi, saya ingat pembimbing rohani saya dia berkata gini, John, saat kamu ikut Tuhan, jangan kamu memandang manusia. Siapapun manusia itu, entah dia seorang yang hebat atau dia seorang terkenal, katakanlah hamba Tuhan terkenal, ya. Hamba Tuhan terkenal juga namanya masih manusia. Dia punya kelemahan, kekurangan juga pasti ada, ya. Dan itu pasti bisa menyebabkan dia gagal juga, saudaraku ya. Dan kalau kamu lihat manusianya, hamba Tuhan itu ketika dia kuat, kamu jadi kuat. Tapi saat dia lemah, kamu ikut lemah, dan saat dia jatuh, kamu ikut jatuh. Karena itu dia bilang pada saya, dalam kamu mengikut Tuhan, jangan lihat manusia. Lihatlah Tuhan Yesus. Memang manusia itu bisa kita lihat sebagai panutan, ya. Tapi yang lebih baik, yang lebih tepat adalah kita selalu pandang Yesus. Entah manusia itu orang hebat, orang terkenal, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa pun, dia manusia juga, ya. Suatu hari pun mungkin dia bisa salah jalan, dia bisa kesandung, bisa jatuh. Yang benar adalah semua kita mengarahkan mata kita memandang Tuhan. Sehingga kita masih tetap ikut Tuhan sampai hari ini. Nah, itu saya ingat pesan dari mentor saya, ya, pembimbing rohani saya sampai hari ini. Makanya saya nggak ambil pusing, saudaraku. Entah dia mau berdiri tegak, dia mau jatuh, itu urusannya dengan Tuhan, ya, kita doakan dia. Namun tugas kita adalah kita terus ikut Tuhan dengan sepenuh hati, pandang Tuhan ya di atas segala-galanya. Itu cukup dari saya Pak Darmawan ya. Dan saya berharap Pak Darmawan hari ini bisa menjadi apa yang saya sampaikan menjadi jawaban bagi Pak Darmawan ya, ada solusi, dan semua kita yang mungkin juga sedang galau hari ini ya. Engkau tetap bertanya pada Tuhan. Banyak. Ya, minta hati diisi dengan firman. Firman itu penting sekali, saudaraku. Ya, jadi saudara kasih Tuhan dalam segala keadaan tetap cari firman, cari firman. Alkitab berkata, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, cari sampai kau ketemu dengan Dia. Cari firman, maka kamu akan hidup. Ya, saudaraku. Ini dari saya untuk kita semua, Bapak Ibu, dan saya berdoa malam ini sudah berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Di akhir kebaktian ini, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita imani, bersyukur malam hari ini. Hari ini engkau percaya bahwa mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, akan engkau lihat. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka. Engkau akan melihat Tuhan ubahkan kegagalanmu menjadi keberhasilan. Tuhan ubahkan sakit penyakitmu menjadi kesembuhan bagi tubuhmu. Tuhan ubahkan kebangkrutanmu menjadi pemulihan yang luar biasa. Tuhan ubahkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Berkati semua yang hadir di malam hari ini. Berkati ya Tuhan. Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan dia juga. Sembuhkan juga Male. Sembuhkan juga ya Tuhan ibunya yang di Lasem. Tuhan kami percaya, Tuhan sembuhkan anak-anakmu malam hari ini. Kami akan berpisah, berkati kami semua. Berkati Pak Wongtir, Ibu Indriani, Pak Jonathan Punindi. Berkati Bu Magdalena, berkati Pak Darmawan. Berkati juga Bu Hana Nova, berkati Bu Rosalin. Berkati juga Pak Bruri, berkati Bu Sinta, berkati Bu Jajuk Eliwati Koswandi. Berkati juga Pak Lubis, berkati juga Ibu Weli Hukubun, berkati juga Ibu Ongkyo Kim, berkati semua yang sudah hadir di malam hari ini. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Diberkatilah studi anak cucumu, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala bangsa akan menyebutkan engkau sebagai keturunan yang berbahagia. Bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau melihat. Mujizat ekonomi yang belum pernah engkau dapatkan malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin.
Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita berjumpa Selamat lagi. malam, Mbak Pendeta. Memberkati Pak Wangti, Ria Bu Beli Hukumu. Terima kasih, Memberkati Pak Lubis, John, Dia Bu Om, doanya. sama-sama. Salam buat Nathan ya. Terima kasih Terima kasih banyak Pastor John. Nathan. Terima kasih Pastor banyak. Nathan, Bu Magdalena, Ya. Bu Yani, terima kasih Pak Wangti, Bu Cacu, Terima kasih semuanya. semuanya ya. Bu Sinta, Magdalena, Yogi, Willy, Semangat Bu Sekali Om, lagi, memberkati ya. Father Day bagi semuanya. ya Nuh. Selamat Hari Ayah. Luar biasa pada Armand ingat kaum Bapak hari ini ya. Selamat Hari Bapak buat semua kita ya. God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Ya, baik. Amin. Bye. Terima kasih semuanya.